Selamat siang, perkenalkan saya Cornelius Anansiaan, 2018-11-260. Di sini saya akan presentasikan praktikum teknik tegangan tinggi yang saya sudah dapatkan. Nah, sebelumnya tegangan tinggi itu adalah semua tegangan yang cukup tinggi oleh para ahli teknisi yang diperlukan untuk menguji dan pengukuran semua tegangan tinggi yang bersifat khusus dan memerlukan teknik tertentu atau di mana gejala-gejala tegangan tinggi terjadi. Untuk tujuan tegangan tinggi itu sendiri antara lain untuk menemukan bahan atau di mana suatu alat yang menjadi untuk tegangan tinggi tersebut, di mana kualitasnya tidak baik atau yang cara pembuatannya salah, untuk memberikan jaminan bahwa alat-alat listrik dapat dipakai pada tegangan normalnya untuk mendapatkan yang tak terbatas. Yang ketiga, untuk memberikan jaminan bahwa isolasi alat-alat dapat tahan terhadap tegangan lebih untuk waktu terbatas. Nah, di sini ada kegagalan isolasi sendiri yang disebabkan oleh karena sudah lama dipakai atau aging, karena juga bisa kerusakan dari mekanisnya dan penurunan kekuatan elektrik, terus waktu pemakaian dan terkena tegangan lebih. Nah, untuk tegangan tinggi itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, tegangan tinggi normal, tegangan yang didapat oleh sistem tersebut untuk waktu tidak terbatas. Yang kedua, ada tegangan yang ditahan atau tegangan lebih, atau itu bisa tegangan yang dapat ditahan oleh sistem dalam waktu terbatas. Nah, di sini itu yang tegangan yang dapat digolongkan tadi ada dua juga, ada tegangan yang dapat ditahan sistem dengan dapat pada sistem terbatas. Nah, di sini saya membahas ada jenis-jenis isolasi dalam praktikum yang sudah dilakuin, yaitu isolasi udara, isolasi cair, dan isolasi padat. Nah, isolasi udara sendiri itu dari praktikum modul 1 sampai modul 4. Nah, untuk cair itu dari submodul 5 sampai submodul 6. Nah, isolasi padat itu dari modul 7 saja. Nah, sebelum di situ saya akan menjelaskan yang modul 1 sampai 4 dulu, di mana isolasi udara. Nah, yang namanya isolasi udara berarti udara yang merupakan media isolasi yang paling banyak digunakan dalam teknik tegangan tinggi. Beberapa fenomena tegangan tinggi yang biasa terjadi antara lain swing effect, corona effect, spark over, dan flash over. Nah, isolasi yang dimasukkan di sini adalah untuk memisahkan antara dua penghantar listrik yang bertegangan sehingga antara penghantar-penghantar yang bertegangan tidak terjadi lompatan listrik. Jadi itu fungsi isolasi sini untuk memisahkan antara dua penghantar yang saling bertegangan agar tidak terjadi lompatan listrik. Nah, tadi kan ada disebutin flash over, spark over, corona effect, ataupun bisa terjadi tegangan tembus ya. Nah, kalau flash over itu percikan bunga api listrik, di mana spark over itu tidak merambat melalui permukaan. Terus ada namanya spark over, adalah loncatan api listrik, di mana loncatan tersebut memiliki ciri-ciri merambat pada permukaan isolasi. Nah, ada corona effect, suatu fenomena atau gejala yaitu pada pengujiannya ada suara desis. Terjadi freedom vortex biasanya pada jaringan transmisi corona warna biru dukungan. Nah, di sini ada dua tegangan tembus, misalnya tegangan tembus itu pada isolasi cair. Nah, itu adalah peristiwa apabila medan magnet dinaikkan dengan terus-menerus dinaikkan atau terisolasi dan sampai batas kemampuan isolator tersebut menahan tegangan, maka isolator tersebut dapat berubah jadi konduktor. Nah, yang dipakai itu adalah trafo uji, bukan trafo daya. Nah, untuk kita tahu sendiri bedanya trafo uji dan trafo daya itu kita lihat di lilitannya, di mana pada lilitan trafo uji lebih besar dibanding trafo tenaga. Karena pada pengujian ini harus yang besar sekundernya. Terus ada kapasitas KVE-nya lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas trafo tenaga. Karena dengan ini kan dipakai trafo uji, jadi kualitas dari sumbernya itu kecil, nggak seperti trafo daya yang sampai besar gitu. Yang itu hanya trafo satu fase yang digunakan. Nah, untuk trafo uji sendiri kita menggunakan satu fasa.
Terus biasanya terminalnya atau unit-nya ditanahkan atau grounded. Jadi pengujian itu trafo ujinya harus ditanahkan ya. Terus yang ketiga itu ada yang terakhir itu ada pada waktu menjalankan isolasi trafo uji hanya diperhitungkan isolasi terhadap pengujian maksimum. Nah, ini kalau perbedaannya tadi itu, kalau tempatnya itu trafo daya itu biasanya terletak di GI, dan itu fungsinya cuma untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Terus selain trafo uji dan trafo daya, ada namanya trafo distribusi, trafo proteksi, maupun trafo pengukuran. Nah, di sini itu ada jenis-jenis elektroda yang dipakai itu di submodul 2. Yang dimana submodul 2 itu kita memakai jenis-jenis elektroda, itu elektroda bola dan jarum. Nah, elektroda sebelah kiri, yang bolanya sebelah atas. Nah, di sini perbedaannya itu di luas penampangnya, di mana pada elektroda jarum itu secara geometri mempunyai ujung yang runcing sehingga muat kerapatannya lebih besar, maka akan mudah melepaskan elektron dan memerlukan energi yang lebih kecil untuk proses ionisasi, sehingga untuk terjadi tembus lebih mudah. Nah, sedangkan untuk elektroda bola sendiri mempunyai permukaan halus dan penampang yang lebih besar, maka akan lebih sulit melepaskan elektron, sehingga diperlukan proses yang lebih besar untuk mengawali proses ionisasi. Jadi antara dua ini yang cepat dengan tembusnya itu di jarum. Nah, ini ada modul 3 maupun modul 4. Di sini ada memakai dioda. Dioda itu adalah komponen elektronik aktif yang terbuat dari semikonduktor dan fungsinya membuat mengantarkan arus listrik satu arah, tapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, dioda itu disebut rectifier atau sebagai penyara, itu bagian dari rangkaian satu daya atau power supply berfungsi sebagai pengubah sinyal AC. Nah, pada praktikum yang modul 1 sampai 4 ini, di mana jarak atau square gap-nya itu diatur ya. Ya, di mana itu square gap-nya ada yang dari 1 sampai 5, ada yang dari 0,1 sampai 3. Nah, untuk yang isolasi udara itu sendiri saya cukupkan. Ya, di sini saya akan membahas isolasi cair, di mana isolasi cair itu pada peralatan tegangan tinggi digunakan untuk memisahkan dua atau lebih pengantar listrik yang bertegangan, sehingga antara pengantar-pengantar tersebut tidak terjadi lompatan listrik atau percikan listrik, atau disebut dengan breakdown voltage. Nah, di sini isolasi cair itu dijelasin di modul 5 sampai submodul 6. Nah, ada beberapa alasan mengapa isolasi cair digunakan, antara lain dikarenakan isolasi cair memiliki kerapatan 1000 kali atau lebih dibandingkan dengan isolasi gas. Nah, di sini juga ada isolasi cair kan mengisi celah atau ruang yang akan diisolasikan. Nah, tiga ini isolasi cair cenderung akan memperbaiki sendiri atau self-healing jika terjadi pelepasan muatan atau discharge. Nah, kekuatan elektrik pada isolasi cair itu adalah isolasi cair hanya baik gunakan memiliki dengan kekuatan elektrik yang semakin besar, kekuatan elektrik suatu isolasi menandai bahwa isolasi tersebut semakin bagus. Kekuatan elektrik adalah ukuran kemampuan suatu material untuk dapat menahan tegangan tinggi tanpa menyebabkan terjadinya dengan tembus. Kekuatan elektrik bergantung pada sifat atom dan molekul isolasi tersebut. Nah, namun ada salah syarat isolasi sesuai dengan SPLN tahun 1952, itu yang pertama itu minyaknya harus jernih. Nah, di sini minyaknya harus jernih karena agar tegangan tembusnya tidak terjadi. Terus disebut ini ada massa jenisnya. Terus ada tegangan tembus, terus viskositas kinematik, ada titik nyala, titik tuan, angka kenetralan, korosi berelang, faktor kebusuran elektrik, stabilitas oksidasi, kandungan air, tanah jelis, tegangan permukaan, dan kandungan gas. Nah, di sini adalah jenis-jenis isolasi cair. Ada isolasi mineral, isolasi nabati, dan minyak isolasi sintesis. Nah, untuk mineral itu sendiri yang berasal dari minyak bumi yang diproses dengan cara destilasi. Untuk minyak isolasi nabati merupakan isolasi minyak yang terbuat dari bahan nabati seperti minyak kelapa sawit,
minyak biji jarak, minyak jagung, dan minyak nabati lainnya. Untuk isolasi sintesis, ini diperoleh dengan proses kimia untuk mendapatkan karakteristik yang lebih baik. Penggunaan minyak isolasi mineral masih memiliki keterbatasan karena memiliki sifat yang mudah beroksidasi dengan udara. Nah, ketidakmurnian dari isolasi itu sendiri, ekstrapo yang telah digunakan dalam waktu cukup lama akan mengalami perubahan komposisi atau susunan kimia. Selain itu juga akan mengalami perubahan sifat fisik maupun mekanis. Hal ini disebabkan karena pengaruh tekanan dan suhu selama penggunaan dan juga kotor-kotoran yang masuk dalam minyak kelapa itu sendiri. Terus minyak kelapa bekas yang dikeluarkan dari peralatan biasanya dibuang begitu saja. Bahkan ada yang dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses daur ulang yang benar. Oleh karena itu akan lebih aman dan tepat apabila minyak kelapa bekas dapat diolah kembali. Nah, pemburukan isolasi minyak. Nah, kualitas minyak akan semakin buruk setelah minyak isolasi digunakan dalam waktu yang lama, dikarenakan pertama itu naiknya temperatur isolasi setelah peralatan berfase, yang kedua menurunnya kemurnian bahan isolasi, yang ketiga adanya kontak udara, yang keempat corona di bagian peralatan yang runcing yang berkaitan dengan minyak isolasi, yang kelima itu faktor alami atau aging. Nah, metode purifikasi minyak sederhana ini ada pemanasan, sentrifugal, penyaringan, regenerasi. Di mana itu minyaknya melakukan pemanasan, terus ada sentrifugal itu di mana diaduk, terus yang ketiga itu disaring dengan menggunakan kelas saring, terus regenerasi itu didaur ulang, terus pengujian di dalam itu, jadi membandingkan antara SPLN dengan apa yang kita dapat dari hasil pengujian tersebut. Nah, ini ada metode pemurnian minyak, ada reklamasi dan ekstraksi. Kalau reklamasi itu bertujuan untuk membuang semua bahan pencemar yang tidak dapat larut sehingga minyak dapat digunakan kembali untuk keperluan lain. Reklamasi minyak pelumas bekas dapat dilakukan dengan proses ekstraksi. Nah, ekstraksi adalah suatu cara untuk memisahkan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan cairan pelarut, solvent, tentu yang mempunyai daya penglarut. Nah, ini ada pengaruh kontaminan partikel konduktor itu H2O terhadap tegangan tembus isolasi cair. Yang pertama itu ada gelembung udara, molekul air, dan butiran zat padat. Nah, di situ ada partikel padat yang partikel yang berasal dari endapan. Nah, untuk absorpsi itu uap air jika terdapat beda-beda stek, maka molekul air terlalu memisah dari minyak dan terpolarisasi membentuk suatu dipol. Jika jumlah molekul uap air ini banyak, maka akan tersusun semacam jembatan yang menghubungkan kedua hidroga, sehingga terbentuk kanal keduaan. Kanal ini akan merambat dan memanjang sampai menghasilkan tembusan listrik. Jadi penyebabnya adanya tegangan tembus tersebut. Itu gelembung gas. Kegagalan gelembung gas merupakan kegagalan isolasi cair yang dapat disebabkan oleh gelembung gas di dalamnya. Nah, di sini ada yang sifat-sifat yang menurut SPLN tadi, di mana kita lihat tegangan tembusnya lebih besar 170 kilovolt, terus dari 70 sampai kilovolt, dan ini nah dapat kita lihat pada tabel sini. Nah, untuk yang minyak isolasi ini biasanya digunakan pada trafo untuk sebagai pelumas atau pada kapasitor daya, dan juga bisa digunakan untuk selain kapasitor daya untuk pelumas bagi circuit breaker ya. Terus ada trafo sendiri. Tadi trafo itu sebagai pelumas dan juga sebagai minyak pada trafonya atau sebagai pendingin juga. Nah, untuk isolasi sendiri itu sekian yang saya dapatkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada isolasi padat, itu ada di praktikum yang modul 7. Nah, isolasi padat itu sendiri itu untuk alat untuk menopang kawat pengantar pada tiang listrik yang digunakan untuk memisahkan secara elektrik dua buah kawat atau lebih agar tidak terjadi kebocoran arus atau leaking current atau flashover yang akan mengakibatkan terjadi kerusakan pada sistem jaringan listrik. Nah, di sini ada fungsi tesolator padat, itu pemisah antar konduktor, yang kedua itu untuk memikul beban mekanis yang disebabkan oleh berat penghantar dan gaya tarik penghantar. Jadi itu menjaga jarak antar penghantar tetap atau agar tidak berubah. Nah, sifat-sifat bahan isolator padat itu ada sifat kelistrikan isolator, sifat mekanis isolator, sifat termis isolator, dan sifat kimia dari isolator. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi dalam merancang isolator sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pertama itu tidak memiliki lekukan yang runcing agar pada isolator tidak terjadi medan elektrik yang tinggi. Yang kedua itu permukaan isolator harus licin dan bebas dari partikel runcing. Yang ketiga itu untuk menghindari terjadinya peluhan sebagian, maka isolator tidak boleh mengandung rongga udara. Yang keempat itu tidak ada risiko meledak dan pecah. Yang kelima itu dimensi sirip dan jarak rambat diatur sedemikian sehingga isolator mulai dibersihkan. Pembersihan dimaksud adalah pembersihan secara alami oleh hujan atau pembersihan secara rutin. Kedua pembersihan tersebut adalah dalam rangka membuang bahan bulutan yang menempel pada permukaan. Jadi ada polutan-polutan di sini disebut dari debu ataupun kotoran-kotoran yang menghingga pada si isolator tersebut. Yang keenam itu jarak rambai isolator harus berbesar jika isolator dipasang pada kawasan yang dihuni banyak burung. Yang ketujuh itu bahan perekat harus memiliki kekuatan adhesi yang tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pada isolator adalah faktor usia atau aging, thermal, bahan yang tidak mengkilap, bahan yang berlubang-lubang, terus ada polutan. Nah, bentuk isolator padat ada isolator piling, isolator tipe pos, dan isolator longrot. Di gambar ini yang isolator piling sebelah kiri, yang tengah-tengah itu tipe pos, yang kanan itu isolator longrot. Nah, parameter yang membedakan kualitas isolator yang isolator lainnya ada di jarak minimum antar sirip. Terus ada perbandingan jarak antar sirip dengan rentengan sirip lainnya. Yang ketiga ada kemirikan dari sirip, terus sirip selang-seling, terus ada faktor rambat, jarak rambat. Nah, ini ada bahan-bahan yang digunakan pada isolator padat, ada isolator porselin, ada isolator gelas atau kaca, ada polimer isolator. Nah, kalau isolator klinik adalah porselen merupakan bahan dielektrik yang paling sering digunakan pada isolator. Hal ini terjadi karena porselen memiliki kekuatan elektrik yang tinggi yang tidak dapat dipengaruhi perubahan kondisi udara dan sekitarnya. Kekuatan mekanik porselen bergantung pada cara pembuatannya. Yang kedua itu ada gelas atau kaca. Isolator gelas lebih mudah daripada porselen, sedangkan karakteristik mekaniknya tidak jauh berbeda daripada isolator porselen. Karakteristik elektrik dan mekanik dari isolator gelas bergantung pada kandungan alkali pada isolator tersebut. Semakin tinggi kandungan alkalinya, maka kemampuan elektrik isolator akan semakin menurun. Hal ini karena isolator memiliki konduktivitas yang tinggi. Yang ketiga ada polimer isolator. Di mana polimer adalah isolator yang terbuat dari susunan beberapa monomer berbentuk suatu isolator sesuai dengan peruntukannya. Isolator polimer yang kami gunakan ini adalah isolator yang bersifat singkat yang disebut dengan siluet yang sulit sebagai singkat yang SIR. Nah, tanah isolator itu apabila isolator mengikuti yang searah, maka harus akan mengalir melalui permukaan dan bagian dalam isolator. Arus yang melalui permukaan disebut arus permukaan, sedangkan penghambatan yang dialami arus ini disebut tekanan permukaan. Arus yang melalui bagian dalam isolator disebut arus volume dan hambatan yang dialami arus tersebut disebut tekanan volume. Berdasarkan tekanan volume dipengaruhi oleh bahan yang isolator digunakan, sedangkan besarnya tahanan permukaan dipengaruhi oleh kondisi permukaan isolator. Jumlah arus volume dan arus permukaan disebut arus bocor. Jika tegangan dipikul isolator ada tegangan AC, maka selain kedua arus tersebut pada isolator juga mengalami arus kapasitif. Arus kapasitif terjadi karena adanya kapasitansi yang dibentuk isolator dengan elektroda. Nah, kapasitansi sendiri adalah kapasitor sering digunakan sebagai kondensator. Elemen ini mempunyai fungsi menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai dari suatu kapasitansi dari suatu kapasitor tergantung dari nilai permeabilitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang, dan jarak antara dua keping penyusun kapasitor tersebut. Ini ada konfigurasi isolator, ada V-string, horizontal string, double string, dan quadruple string, dan single string. Demikianlah hasil presentasi saya dari isolator cair, padat, maupun udara. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.